Renungan Harian Katolik, Sabtu 7 Februari tahun 2026. Hening dan menyendiri. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Markus bab 6 ayat ke-31. Saudara-saudara, menjalankan keheningan dan menyendiri amat radikal karena keduanya menantang kita pada setiap tingkat keberadaan kita. Keduanya menantang kita pada tingkat budaya. Dalam budaya barat, mendengarkan dan tidak berbuat apa-apa sepertinya membuang waktu. Dalam hubungan dengan orang lain, kita tidak berhubungan dengan orang supaya perhatian kita terhadap Allah tidak terganggu. Keduanya juga menantang kita dalam tingkat jiwa. Dalam keheningan, kita juga menyadari dinamika batin kita yang sering terlewatkan karena kita selalu sibuk. Keduanya juga memasukkan kita ke dalam peperangan rohani. Dalam keheningan, kita dapat mengetahui bahwa kuasa kejahatan dan dosa dan ego diri kita tidak dapat mencengkram kita. Semua kuasa kejahatan bersatu padu menghalangi kita untuk mengenal Allah dengan cara seperti ini. Karena cara ini membuat mereka tidak dapat berkuasa dalam hidup kita. Dalam Injil hari ini, kita mendengar cerita Tuhan Yesus mengajak para rasul yang telah kembali dari perutusan untuk mencari tempat yang sunyi supaya mereka sendirian dan beristirahat. Tuhan Yesus mengajak para rasul untuk mengedepankan pengalaman mereka dan jangan jatuh dalam kesombongan rohani karena keberhasilan mereka dalam pewartaan. Mereka mau diajak untuk kembali menyadari kuasa Tuhan yang menyertai dan melindungi mereka sehingga tugas perutusan menjadi lancar. Dengan pengalaman sunyi, para murid selalu diajak untuk bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Ke-12 murid kembali dari medan tugas, penuh sukacita karena sukses yang diperoleh, bukannya sanjungan yang mereka terima. Tetapi Yesus merasa bahwa inilah saatnya mereka perlu menyendiri untuk beristirahat. Maka ia mengundang mereka ke tempat yang sunyi. Mereka pasti lelah, butuh istirahat dan kesegaran. Mereka juga butuh waktu tenang untuk merefleksikan apakah hasil yang mereka peroleh adalah karena kemampuan dan kuasa pribadi atau karena kemampuan dan kuasa yang berasal dari Tuhan yang mengutus. Sementara itu, Yesus pun tidak menutup mata terhadap kebutuhan orang banyak yang mencari Dia. Melihat kebutuhan mereka yang besar dan keseriusan mereka untuk mendapatkan pertolongan, Yesus pun memutuskan inilah saatnya juga untuk berbuat baik. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Markus bab 6 ayat ke-34. Yesus punya hati untuk orang lain yang berada dalam sesuatu kebutuhan. Dewasa ini begitu banyak yang membutuhkan hati Yesus untuk memenuhi kebutuhan mereka yang terdalam, seperti kebutuhan akan keselamatan, akan perdamaian dan keadilan, akan perutusan dan persaudaraan, akan pembebasan dari kemiskinan. Kita pun diundang untuk menjadi hati Yesus yang demikian kepada sesama kita dalam kebutuhan-kebutuhan real mereka. Ia mengundang kita untuk berbaik hati. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dalam dunia yang penuh ketimpangan dan kepentingan pribadi, kita dipanggil untuk meneladan Yesus menjadi pribadi yang bijaksana dan belas kasih. Kita dapat mulai dari hal-hal kecil, mendengarkan orang lain dengan hati, memutuskan sesuatu dengan adil, dan menempatkan kepentingan bersama di atas ambisi pribadi. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang bijaksana untuk membangun hidup bersama yang selaras dengan nilai-nilai Injil. Bila hati tidak bersih, kita mudah bertindak untuk kepentingan sesaat dan diri sendiri, serta kesulitan untuk melihat kepentingan yang lebih besar. Oleh karena itu, perlukah menjaga hati tetap bersih dengan cara memberikan waktu sejenak
dan mencari tempat sepi untuk menyendiri setiap hari guna merenungkan setiap pekerjaan kita dan berdoa, memohon hal yang paling mendasar memerlukan keheningan dan permenungan. Tuhan, tolonglah kami setiap hari untuk pergi ke tempat sunyi dan menyendiri untuk beristirahat dan merenung. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.